Bayangkan kamu berdiri di atas dek kapal paling mewah yang pernah diciptakan manusia. Di bawah kakimu ada baja seberat 46.000 ton yang diklaim tidak bisa tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Di dalam saku jasmu, ada tiket seharga puluhan ribu dolar yang menjanjikan masa depan baru di Amerika. Namun dalam 160 menit ke depan, semua kemewahan itu akan berubah menjadi peti mati baja di dasar samudra sedalam 3.800 meter. Sejarah resmi memberitahu kita bahwa ini adalah kecelakaan. Sebuah gunung es yang tak terlihat, kapten yang ceroboh, dan kurangnya skoci. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu adalah kebohongan terbesar yang pernah dijual kepada dunia? Bagaimana jika malam itu, gunung es hanyalah eksekutor dari sebuah rencana yang sudah disusun rapi di ruang-ruang gelap para elit global? Malam ini, kita tidak akan bicara tentang romansa Jack dan Rose. Kita akan bicara tentang darah, uang, dan kekuasaan. Ada 3 orang di atas. Kapal itu yang kekayaannya mampu menghentikan pembentukan sistem keuangan dunia yang kita kenal sekarang. 3 orang yang berdiri tegak melawan ambisi J. Panjang Morgan untuk menguasai Bank Sentral Amerika. Dan secara kebetulan yang mengerikan, ketiganya lenyap di malam yang sama, di kapal yang sama, di bawah pengawasan kapten yang sama. Apakah Titanic tenggelam karena es? Atau karena 3 orang ini harus mati agar sebuah orde baru bisa lahir? Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar dalam 2 jam ke depan akan mengubah caramu melihat sejarah selamanya. Kita akan membedah dokumen yang disembunyikan, saksi mata yang dibungkam, dan alasan mengapa Federal Reserve baru bisa berdiri tepat 1 tahun setelah Titanic terkubur di dasar Atlantik. Tahun 1909, di sebuah galangan kapal raksasa di Belfast, Irlandia Utara, ribuan pekerja sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membangun sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka menyebutnya Olympic Class Ocean Liners, 2 monster laut yang akan mengubah wajah transportasi dunia. RMS Olympic dan adiknya RMS Titanic. Namun pembangunan Titanic bukan sekedar proyek komersial biasa. Di balik tumpukan baja seberat 46.000 ton itu, ada ambisi seorang pria bernama J. Pierpont Morgan, sang raksasa keuangan Wall Street. Melalui perusahaannya, International Mercantile Marine Co., Morgan ingin memonopoli jalur pelayaran transatlantik. Tapi ada satu hal yang mengganjal, modal yang ia keluarkan sangat besar. Dan persaingan di laut saat itu sangatlah kejam. Sejak paku pertama ditanamkan pada lambung Titanic, aura kegelapan seolah sudah menyelimuti kapal ini. Tercatat ada 8 pekerja yang tewas selama masa konstruksi, dan ratusan lainnya luka-luka. Bagi para pekerja yang percaya tahayul, Titanic adalah kapal yang meminta tumbal, bahkan sebelum ia menyentuh air laut. Namun bagi para elit, ini adalah simbol kekuasaan yang absolut. Sebuah kota terapung sepanjang 269 meter yang dilengkapi dengan gym, kolam renang, dan restoran mewah yang menyaingi hotel terbaik di London atau Paris. Misteri Titanic sebenarnya sudah dimulai 14 tahun sebelum kapal itu resmi diluncurkan. Pada tahun 1898, seorang penulis bernama Morgan Robertson menerbitkan sebuah novel berjudul Futility or the Wreck of the Titan. Ceritanya tentang sebuah kapal Inggris bernama Titan yang dianggap tidak bisa tenggelam, namun hancur setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Pada suatu malam di bulan April, kesamaannya bukan hanya pada nama. Ukuran kapal dalam buku itu hampir sama dengan Titanic. Jumlah sekocinya sama-sama kurang, dan jumlah korban jiwanya pun hampir identik. Apakah Robertson adalah seorang peramal, ataukah dia sedang memberikan pesan terselubung tentang rencana yang sudah disusun oleh kelompok rahasia belasan tahun sebelumnya? Kebetulan matematis ini seringkali diabaikan oleh sejarawan arus utama. Namun bagi para peneliti konspirasi, ini adalah blueprint yang sengaja dibocorkan ke publik. Firasat buruk tidak berhenti di sana. Saat Titanic hendak meninggalkan pelabuhan Southampton pada 10 April 1912, terjadi sebuah insiden kecil yang hampir menjadi bencana. Karena tarikan air yang sangat kuat dari mesin Titanic, sebuah kapal lain bernama SS New York hampir saja bertabrakan dengannya.
Jaraknya hanya tinggal beberapa sentimeter. Kerumunan orang di pelabuhan terdiam. Banyak yang menganggap ini sebagai peringatan terakhir dari alam agar Titanic tidak melanjutkan perjalanannya. Namun kesombongan manusia menang. Kapten Smith tetap memerintahkan kapal melaju menuju keabadian. Di atas dek, kehidupan berjalan seperti mimpi. Di kelas 1, kita menemukan John Jacob, Astor Arvia, pria terkaya di dunia, yang baru saja pulang dari bulan madunya di Mesir. Di sampingnya ada Benjamin Guggenheim, pewaris tambang tembaga yang membawa selingkuhannya, seorang penyanyi Prancis. Dan ada Isidore Strauss, pemilik Macy's yang sangat dihormati. Ketiganya mewakili puncak piramida kekuasaan ekonomi dunia saat itu. Namun, jauh di bawah dek mereka, di kelas 3 yang pengap, ribuan imigran dari Irlandia, Italia, dan Skandinavia sedang bermimpi tentang kebebasan di Amerika. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah beban tambahan dalam sebuah permainan catur politik yang sangat besar. Jika sesuatu terjadi pada kapal ini, mereka adalah orang pertama yang akan dikorbankan demi keselamatan para elit atau, dalam kasus Titanic, demi memastikan tidak ada saksi mata yang tersisa dari sebuah rencana pembunuhan terencana. Yang menarik adalah kargo rahasia di dalam perut Titanic. Selain emas dan berlian milik para bangsawan, ada laporan tentang manuskrip kuno dan artefak Mesir yang diduga membawa kutukan. Namun ada satu kargo yang paling berbahaya, rahasia tentang penolakan Astor, Guggenheim, dan Strauss terhadap rencana pembentukan Federal Reserve. Ketiga orang ini tidak sekedar bepergian. Mereka sedang berada dalam perjalanan yang akan menentukan siapa yang memegang kendali atas uang dunia. Mereka tidak sadar bahwa J. Panjang Morgan, pria yang mengundang mereka, diam-diam sudah turun dari kapal sebelum jangkar diangkat. Di balik dinding mahoni dan denting piano, jauh di dasar perut Titanic, terdapat sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan dari para penumpang kelas 1. Sebuah kebakaran hebat sedang berkecamuk di bunker batubara. Nomor ke-6 dan fakta mengerikan. Ini jarang sekali diangkat dalam film-film. Dokumenter arus utama. Sejak meninggalkan Belfast, batubara di dalam bunker tersebut sudah terbakar secara spontan, fenomena yang dikenal sebagai smoldering. Para kru kapal berusaha memadamkan api tersebut selama berhari-hari, namun gagal. Suhu di balik dinding baja itu mencapai 1000 derajat Celcius. Bayangkan Titanic sedang berlayar melintasi Atlantik yang beku, sementara jantungnya sendiri sedang terbakar hebat. Fakta teknis yang ditemukan oleh para peneliti metalurgi modern mengungkapkan hal yang mengejutkan. Panas ekstrem dari kebakaran bunker ini tepat berada di titik di mana gunung es nantinya akan menghantam. Panas tersebut mengubah sifat molekul baja Titanic menjadi rapuh. Baja yang seharusnya kuat dan elastis menjadi seringkih keramik. Jika tidak ada api di bunker nomor 6, benturan dengan gunung es mungkin hanya akan menyebabkan penyok besar, bukan robekan sepanjang 90 meter. Pertanyaannya yang muncul, mengapa J. Bruce Ismay, Direktur White Star Line, memerintahkan Kapten Smith untuk tetap melaju dengan kecepatan penuh? 22 knot di tengah ancaman gunung es dan kebakaran internal? Apakah ada instruksi rahasia agar kapal ini segera sampai ke New York sebelum api meledak? Ataukah kapal ini memang didesain untuk menjadi rapuh di titik tertentu, menunggu pemicu yang tepat untuk mengirimnya ke dasar samudra? The 14th of April 1912, pukul 11 malam, Samudra Atlantik berubah menjadi cermin raksasa. Laut begitu tenang tanpa riak sedikit pun. Dalam dunia pelaut, kondisi ini disebut sebagai laut yang menipu. Tanpa ombak yang menghantam dasar gunung es, para pengintai di tiang Crow's Nest tidak akan bisa melihat buih putih yang menandakan adanya rintangan di depan. Namun, ada satu detail kecil yang sering luput dari perhatian. Sepasang teropong milik petugas pengintai, Frederick Fleet, secara misterius hilang. Kunci lemari tempat penyimpanan teropong itu dibawa oleh seorang perwira bernama David Blair yang dipindah tugaskan tepat sebelum kapal berlayar. Tanpa teropong, Fleet hanya mengandalkan bepergian tepis tripping. Mata telanjang di tengah kegelapan, total tanpa cahaya bulan. Di dalam ruang makan kelas 1, suasana mulai mendingin.
John Jacob Astor keempat terlihat bercakap-cakap dengan Isidore Straus. Mereka tidak tahu bahwa di ruang radio, operator Jack Phillips sedang kewalahan menerima rentetan pesan peringatan S dari kapal lain. Salah satu pesan paling krusial datang dari kapal Mesaba yang melaporkan adanya padang es raksasa tepat di jalur Titanic. Namun pesan itu tidak pernah sampai ke tangan Kapten Smith. Pesan itu diletakkan di bawah pemberat kertas dan dilupakan. Ada sebuah ketegangan psikologis yang aneh malam itu. Beberapa penyintas melaporkan bahwa suasana di kapal terasa sangat berat, seolah-olah oksigen di udara berkurang. Benjamin Guggenheim, yang dikenal sebagai pria yang ceria, tiba-tiba terlihat murung dan menulis surat terakhirnya. Apakah mereka secara tidak sadar merasakan bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah jebakan baja yang tidak memiliki jalan keluar? Tepat jam 23:39, Frederick Fleet melihat sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan malam. Sebuah siluet raksasa setinggi 30 meter. Dia membunyikan lonceng 3 kali dan berteriak melalui telepon ke anjungan. "Iceberg right ahead." Namun, sudah terlambat. 37 detik berikutnya akan mengubah sejarah peradaban manusia selamanya. Siapa sebenarnya pria yang mampu mendikte arah sejarah hanya dengan goresan penanya? John Pierpont Morgan, atau yang lebih dikenal sebagai J. Panjang Morgan. Pada tahun 1912, dia bukan sekedar bankir, dia adalah perwujudan dari kekuasaan itu sendiri. Melalui J. Panjang Morgan dan Co., dia mengendalikan industri baja, listrik, hingga jalur kereta api Amerika. Namun ambisi Morgan tidak berhenti di daratan. Dia memiliki sebuah perusahaan payung raksasa bernama International Mercantile Marine Co. Melalui perusahaan inilah Morgan membeli White Star Line, perusahaan pembuat Titanic. Secara teknis, Titanic bukan milik Inggris. Itu adalah properti pribadi seorang bankir Amerika yang memiliki koneksi sangat dalam dengan keluarga Rothschild di Eropa. Penting untuk dicatat, pada tahun-tahun itu, Amerika Serikat sedang berada di persimpangan jalan ekonomi. Morgan dan sekutu-sekutunya ingin mendirikan sebuah institusi yang disebut Federal Reserve, sebuah bank sentral swasta yang akan memberi mereka kendali mutlak atas pencetakan uang dan suku bunga negara. Namun, ada satu penghalang besar, konstitusi. Amerika dan sekelompok miliarder patriotik yang menolak keras ide tersebut. Mereka tahu siapapun yang mengendalikan uang sebuah bangsa, maka dia mengendalikan bangsa itu sendiri. 2 tahun sebelum Titanic berlayar, tepatnya pada November tahun 1910, sebuah pertemuan rahasia terjadi di Pulau Jekyll, Georgia. Para peserta datang dengan nama samaran, menggunakan kereta pribadi dengan jendela tertutup, rapat agar tidak dikenali oleh pers. Di sana, J. Panjang Morgan berkumpul dengan para elit perbankan global. Tujuan mereka hanya satu, merancang draft Undang-Undang Federal Reserve. Namun rencana ini menemui jalan buntu. Di luar sana, John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isidore Straus menggunakan pengaruh politik dan kekayaan mereka yang luar biasa untuk menghentikan draft ini di Senat. Mereka adalah tembok besar yang menghalangi ambisi Morgan untuk menguasai dunia keuangan. Dalam dunia predator puncak seperti Morgan, hambatan bukanlah sesuatu yang dinegosiasikan. Hambatan adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Disinilah teori konspirasi paling gelap dimulai. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu di meja politik, maka bawalah mereka ke tengah. Samudra di mana tidak ada hukum yang berlaku selain hukum alam. Mari kita lihat fakta yang paling mencurigakan dalam seluruh sejarah maritim. J. Panjang Morgan memiliki kamar pribadi yang sangat mewah di atas Titanic, sebuah private promenade suite yang dilengkapi dengan dek berjalan pribadi. Namanya tercantum dalam daftar penumpang utama. Namun hanya 24 jam sebelum kapal berangkat dari Southampton, Morgan membatalkan perjalanannya. Alasannya, dia mengklaim sedang menderita sakit parah dan butuh istirahat total. Namun laporan dari seorang jurnalis, Prancis, menemukan Morgan berada di sebuah resor mewah di Aix-les-Bains hanya beberapa hari setelah Titanic tenggelam. Dia terlihat sehat, bugar, dan sedang menikmati cerutu bersama seorang wanita.
Apakah seorang pria yang hampir mati bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Bukan hanya Morgan, sekitar 50 orang, kepercayaan dan mitra bisnis dekatnya juga membatalkan tiket mereka secara mendadak. Salah satunya adalah Milton Hershey, sang raja coklat, dan Robert Bacon, mantan duta besar AS ketika. Mengapa terjadi eksodus massal para elit pendukung Morgan tepat sebelum kapal berangkat? Seolah-olah mereka semua mendapatkan pesan singkat yang sama. Jangan naik ke kapal itu. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa membuat J panjang, Morgan merasa terancam secara finansial. Orang itu adalah John Jacob Astor IV. Dia bukan sekedar miliarder. Dia adalah orang terkaya di dunia pada tahun 2026. Ke 1912, warisan keluarganya telah membangun New York. Dari real estate hingga hotel-hotel paling ikonik seperti Waldorf Astoria. Astor adalah seorang visioner, seorang penemu yang memegang banyak paten, dan seorang letnan kolonel yang pernah terjun langsung di Perang Spanyol-Amerika. Namun, di mata para elit perbankan, Astor adalah musuh publik nomor 1. Mengapa? Karena Astor memiliki pengaruh politik yang terlalu besar di Senat Amerika Serikat. Dia adalah penentang paling vokal terhadap pembentukan Federal Reserve. Dia percaya bahwa ekonomi Amerika harus tetap mandiri dan tidak boleh diserahkan ke tangan sekelompok bankir swasta yang tidak terpilih oleh rakyat. Malam itu di atas dek Titanic, Astor tidak sedang dalam perjalanan bisnis biasa. Dia baru saja kembali dari Mesir bersama istrinya yang sedang hamil, Madeline. Namun banyak saksi mata menyebutkan bahwa sebelum kapal berangkat, Astor terlihat sangat gelisah, seolah-olah dia tahu bahwa kehadirannya di kapal itu telah dipantau sejak pertama kali dia menginjakkan kaki di Southampton. Bagi Morgan, melenyapkan Astor bukan hanya soal uang. Itu adalah soal menghancurkan pilar utama perlawanan terhadap Orde Baru perbankan. Target kedua adalah Benjamin Guggenheim. Nama keluarganya identik dengan industri pertambangan global emas, perak, dan tembaga. Keluarga Guggenheim adalah pilar ekonomi dunia yang memiliki jaringan luas di Eropa dan Amerika. Benjamin, meskipun dikenal sebagai seorang playboy di kalangan elit, memiliki prinsip yang sangat keras jika menyangkut kedaulatan ekonomi. Guggenheim adalah sekutu dekat Astor dalam menentang sistem perbankan terpusat. Keberadaannya di Titanic menjadi sangat krusial karena dia membawa dokumen-dokumen penting yang direncanakan akan dipresentasikan di Washington untuk membatalkan draft undang-undang Federal Reserve. Dia tidak menyadari bahwa di atas kapal itu, setiap langkahnya diawasi oleh agen-agen yang menyamar sebagai pelayan kelas 1. Kisah Guggenheim di malam tragedi itu adalah salah satu yang paling dramatis. Ketika banyak orang panik, dia justru kembali ke kamarnya, mengganti pakaian tidurnya dengan setelan jas malam terbaiknya. Dia berkata kepada seorang pelayan, "Kami telah berpakaian dengan pakaian terbaik kami dan siap untuk tenggelam, seperti pria sejati." Pertanyaannya, apakah dia sudah tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk selamat? Ataukah dia sadar bahwa ini adalah akhir dari sebuah konspirasi yang tidak bisa dia lawan? Target ketiga adalah sosok yang sangat dihormati di New York, Isidore Straus. Dia adalah pemilik raksasa retail Macy's dan mantan anggota Kongres Amerika Serikat. Berbeda dengan Astor yang agresif, Straus adalah suara moral. Dia adalah orang yang bisa meyakinkan publik bahwa Federal Reserve adalah sebuah kesalahan besar bagi rakyat kecil. Straus bukan hanya kaya, dia memiliki kepercayaan publik. Dan bagi para arsitek konspirasi, kepercayaan publik adalah senjata yang lebih berbahaya daripada uang. Jika Straus berbicara, orang-orang akan mendengarkan. Dia harus dihilangkan karena dia adalah hati nurani dari gerakan perlawanan terhadap Morgan. Momen terakhir Isidore dan istrinya Ida menjadi legenda di Titanic. Ida menolak masuk ke skoci tanpa suaminya. Berkata, "Kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemana kamu pergi?" "Aku akan pergi." Mereka terlihat terakhir kali duduk di kursi santai di dek, saling berpegangan tangan saat air mulai menelan kapal. Sebuah akhir yang puitis, namun bagi dunia perbankan, itu adalah pembersihan terakhir dari rintangan moral yang menghalangi jalan mereka menuju kekuasaan absolut.
Mari kita lihat polanya secara jernih. 3 orang terkaya, paling berpengaruh, dan paling gigih menentang pembentukan bank sentral swasta. Semuanya berada di satu tempat yang sama, Titanic. Secara statistik, peluang ketiganya berada di satu pelayaran. Perdana tanpa rencana adalah 1 banding 1.000.000. Banyak peneliti menyebutkan adanya undangan khusus yang dikirimkan oleh agen-agen Morgan kepada ketiga orang ini. Undangan yang menjanjikan sebuah pertemuan rahasia tingkat tinggi di tengah laut untuk membicarakan perdamaian bisnis. Namun pertemuan itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah sebuah daftar eliminasi. Morgan tahu bahwa jika kapal ini tenggelam, oposisi terhadap Federal Reserve akan runtuh dalam semalam. Tidak akan ada lagi orang yang memiliki uang dan keberanian yang cukup untuk melawan kekaisaran Wall Street. Jika kita memeriksa manifest penumpang dengan teliti, kita akan menemukan hal yang aneh. Kamar-kamar milik Astor, Guggenheim, dan Strauss ditempatkan di area yang sangat strategis, namun jauh dari akses tercepat menuju skoci utama. Seolah-olah ada pengaturan tata letak agar dalam kondisi darurat, mereka akan mengalami kesulitan untuk mencapai jalur evakuasi. Bukan hanya itu, beberapa perwira kapal yang bertugas di area kelas 1 malam itu diketahui memiliki keterikatan dengan kelompok-kelompok rahasia yang berafiliasi dengan Morgan. Saat kepanikan melanda, instruksi yang diberikan kepada ketiga orang ini sangat membingungkan. Astor sempat dilarang masuk ke skoci karena aturan wanita dan anak-anak dulu. Namun pria-pria lain di sisi lain kapal diperbolehkan masuk. Mengapa ada standar ganda? Malam itu, Samudra Atlantik menjadi saksi bisu eksekusi politik paling rapi dalam sejarah modern. Dengan lenyapnya Astor, Guggenheim, dan Strauss, jalan menuju Desember tahun 1913 menjadi bersih tanpa hambatan.